Ya, awal mula dari LPG berkembang-kembang jadi bos sapi, akhirnya kenal judol, sapi habis, semua habis pokoknya. Kita hancurnya di judol ini, kepercayaan orang itu hilang. Orang petani datang ke rumah semua itu, Bang. Pusing lah sampean. Mm-mm. Berapa dulu totalnya berapa? 600. Gila, 600 juta teman-teman utangnya. Nggak bisa tidur. Tidur masih setengah jam udah bangun lagi. Mm-mm. Dibantu mertua itu gadein sawah itu, Bang. Mobil yang buat ngangkut LPG itu tak jual itu, Bang. Belum semua tertutup ya, setidaknya udah Ya. ibaratnya tadinya orang 10 yang berumur kita tinggal 2 tinggal 3 gitu aja. Tapi semua penjudi itu otomatis ketika dia udah hancur, Bang. Semua itu dia ngalaminnya kayak gitu, tak rasa kayak gitu. Beliau ini bos gas LPG, teman-teman. Tahu nggak agen LPG itu banyak cabangnya, ada banyak dia. Cabangnya ada banyak, terus punya bisnis sapinya juga ada banyak. Habis itu. Coba gimana ceritain lagi. Dulu udah sempat ngobrol. Sekarang gimana? Ya begitulah, Bang. Namanya orang hancur ya tetap hancur toh. Pulihnya lama toh. Ya, dari pasca lu dulu ngobrol sama gua gimana? Ya dari aku ngobrol sama sampean itu kan waktu itu kan aku masih punya sangkutan petani-petani kan banyak sapinya Iya, juga. iya. Iya, iya. Wah, pelik banget waktu itu. Ini teman-teman nggak tahu, gue lupa ngasih judulnya apa. Cuman waktu lagi ngobrol sama gue tuh mukanya nggak kayak gini auranya. Dulu tuh auranya sepet. Sekarang auranya udah beda nih. Iya Udah mendingan. waktu itu aku diem di belakang di kandang sapi itu kan belakang kandangnya Ya, habis aku ngelamun dah kan sapiku habis itu. perjalanan lu Wah membereskan masalah-masalah lu. tambah ini, Bang, habis itu kan aku kan udah nggak megang ya masih lah tapi kan nggak kayak dulu lagi kadang iseng masih receh lah 100, 100, 200 gitu kan. Mm, Namanya kalau kayak gitu kan nggak bisa langsung dilupain. Ya bagus kalau bisa ngelupain, cuma kan nggak mm, bisa, Bang. mm. Namanya. Habis itu, Bang, tahu aku collab itu, orang petani datang ke rumah semua itu, Bang. Pusing lah sampean. Mm. Jadi sampai mobil yang buat ngangkut LPG itu tak jual itu, Bang, L300. Ya, Tak jual buat nutup utang itu belum kelar, Bang. ya. Belum Berapa kelar. dulu totalnya berapa? 600. 600. Gila, 600 juta teman-teman utangnya. Lu berani berani menghadapi masalahnya gitu kan. Iya, Meskipun ada orang enggak. datang tapi berani lah, maksudnya punya punya nyali dan pasang badan gitu kan. Iya, Bang. Tapi ya Mm-mm. itu. Jadi Gimana? dibantu mertua itu gadein sawah itu, Bang. Hmm. Gadein sawah. Mobil Ah. aku tuh tak jual. Ya masih ada sekarang masih ada sangkutan cuma kan nggak menumpuk kayak dulu itu, Bang. Coba lu ceritain singkat aja nih buat reminder perjalanan lu dulu waktu lu masuk singkat aja. Waktu lu masuk ke judul habis berapa? Apa aja yang kebuang asetnya? Biar nanti teman-teman apa ya ada gambaran. Nanti teman-teman bisa ngeliat video fullnya yang dulu toh. Coba tapi lu ceritain singkat aja. Ya awal mula dari LPG berkembang-kembang jadi bos sapi. Akhirnya kenal judol, sapinya habis, Bang. Sapi habis, semua habis pokoknya. Yang ada kebawa semua jadinya, malah hilang gara-gara Hmm. judol itu. Hilang. Jadi yang kita menabung bertahun-tahun hilang kebawa sekejap mata. Hmm. Intinya gitu. Iya, Yang iya, iya, kita iya. punya itu. Hancur pokoknya. Buat teman-teman ya itu. Jangan coba-coba. Heeh. Tapi lu keluarga aman ya semuanya ya? Maksudnya sosial segala macam aman ya? Puji Tuhan aman, Bang. Puji Tuhan Hmm. aman. Ya aman. Bisa nerima lah walaupun keadaan terpuruk. Ini kita ngobrol ringan aja karena gue tahu nih lu secara mental nih udah matang gitu loh, nggak kayak dulu gitu. Jadi kita bikin seru-seruan aja. Orang punya utang ya, punya hutang yang jelas nggak ada buktinya itu kayak 600 juta. Yang bukan karena judul aja, itu pusing. Ya, Bukan karena judul ya. Umpamanya nih ya, contoh bisnis terus bangkrut atau ditipu orang atau apapun lah yang duit ini hilang tapi nggak ada barang gitu ya. ya, Itu juga itu pusing banget gitu, apalagi yang hilangnya di judul gitu kan double gitu kan. Nah itu jadi apa namanya, problemnya ada di situ sebenarnya karena judulnya. Mungkin kalau duit 600 juta perginya itu bukan di judul, mungkin cara cara membereskannya pasti berbeda kan, ya, karena ini iya, judul kan lebih kompleks iya. kan. Oke, Ya akhirnya sebetulnya setelah itu gimana? sebetulnya gini, Bang. Mm-mm. Apa namanya kalau
kita hancurnya di judol ini, kepercayaan orang itu hilang. Nah, Ya, betul. kepercayaan orang hilang. Ya tadinya tuh waktu itu banyak orang nitip sapi itu belum jatuh tempo dia orang udah datang ke rumah semua. Iya, Jadinya kepercayaan orang hilang. Sekarang nggak ada lagi, intinya walaupun ya apa namanya ya kita nggak ada lagi lah orang langsung percaya kayak dulu lagi nggak bisa ya nggak bisa. Sekarang mm, butuh butuh waktu lagi sekarang intinya. betul, betul, betul. Orang yang kecanduan judul menderitanya atau depresinya atau stresnya itu ada dua nih, makanya butuh treatmentnya berbeda-beda. Ada orang yang sudah kehilangan duit ratusan juta, sebenarnya dia dalam kondisi depresi, kondisi stres itu dia karena dia mungkin jiwa bisnis, punya jiwa leadership, itu dia sebenarnya langsung atau tidak langsung dia sudah mengikhlaskan itu duit. Tapi yang dia sesali adalah trust isunya ini. Gimana gue mau melanjutkan usaha-usaha gue ke depan ini karena sudah nggak dipercaya orang. Nah, yang disedihkannya ini karena sudah nggak dipercaya orang. Iya, Nah, duitnya oke lah hilang ratusan juta. iya, Nah, ada yang tipikal kayak gitu. Ada yang tipikal kedua nih. Dia bodoh amat, mau nggak dipercaya orang bodoh amat. Nggak ada urusan, pokoknya dia nggak peduli. Tapi duit gue dibalikin. Ada yang kayak gitu, ya kan? Kalau duit gue balik, gue kabur aja dah, mau nggak percaya nggak apa-apa gitu kan. Ada yang kayak gitu tipikalnya. Makanya kan banyak yang stres karena duitnya hilang, ada yang stres karena kepercayaannya hilang. iya, iya emang Gitu. ya. Ya. Oke, akhirnya perjalanannya setelah ini pasca pasca lu ngobrol sama gua kan udah lama nih udah berbulan-bulan. Apa nih yang terjadi hal-hal baik apa nih yang lu yang sudah lewati apalah yang mungkin lu dapat dapat sesuatu lah yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya kalau penyesalan tuh ada, yang jelas tuh lebih nyaman bang. Ya. Ibaratnya kita tidur tuh lebih enak, bangun tidur lebih enak. Jadi pikiran lagi dulu kan waktu masih judi kan, ibaratnya kan kita tidur aja mimpiin judi loh bang. Ya tidur aja mimpiin judi. Iya. Ya untuk sekarang ini ada imbasnya, pasti ada imbasnya, pasti itu, pasti Mm-mm. ada imbasnya. Cuma ya tergantung kitanya menyikapi kayak mana lah. Ibaratnya kalau intinya teman judi itu kalau emang niat mau berhenti, berhenti, kepercayaan tuh otomatis hilang, kita bangun lagi. Ya gitu, Iya. Mm-mm. kita bangun lagi dari apa yang pernah kita buat salah. Gitu. Cuma banyak loh bang tempat aku tuh bang, yang kabur-kabur bang gara-gara judi bang. Ya. Yang bertahan tuh aku, Bang. Kan waktu ini acara lebaran ya, tadi kan aku main-main tetap tetangga tuh. Iya. Tapi aku sistem kan, aku tuh malah apa adanya, Bang. Ngomong, ya udah, emang aku kalah, bilang gitu. Jadi kan Mm-mm. banyak yang teman-teman itu, jadi dia ditutup-tutupin, akhirnya dia numpuk, sampai ada tuh temen tuh yang kabur tuh, sampai nelponin aku suruh jual rumahnya tuh. Cuma ya belum kejual-jual, untuk jual rumah itu, untuk nutup utang aja belum lunas. Iya. Ya Banyak itu, kan kabur ya. kabur lah bang, mana ada yang nggak kabur kalau berutang ibaratnya. Kalau aku enggak, jadinya ya ada, masih ada, terus terang masih ada, cuma Mm-mm. ada kerjaan masih ada, di LPG masih ada, cuma Mm-mm. kan kalau aku kabur juga anak istri kayak mana bang, Iya. jadi apa yang aku punya aja tak jual dulu kan gitu, Mm-mm. walaupun belum semua tertutup ya setidaknya udah, Ya. ibaratnya tadinya orang 10 yang berumur kita tinggal 2 tinggal 3 gitu aja. Hutang is hutang gitu ya. Ya kalau lu punya hutang, ya lu tinggal ngomong sama yang punya hutang gitu loh. Maksudnya, gue mau ngapain? Lu mau ngapain ke gua nggak ada Iya, duit. Lu kasih waktu ke gua buat gue bayar gitu loh. iya, Nah kalau kabur kan malah merepotkan gitu loh. Nggak bakalan repot, kelar akhirnya. kabur, nomor HP-nya nggak bisa dihubungin, itu kan malah Mm. susah. Itu Iya, kan orang kan ibaratnya nggak ada simpati lagi bang. iya. Iya sama kita. Jadi kalau kita hadapin aja lah. Aku bilang, aku juga ngomong sama yang tak pinjemin itu. Belum ada. Nanti kalau ada tak kasih bang. Mm. Kita kasih. Ya sekarang contohnya aja loh bang, sampai mobil kejual. Mobil buat usaha kan buat apa kalau nggak aku niat mau Iya, bayar utang, itu aja toh intinya. Udah habis habis. iya. Mm. Selain lu lebih tenang, apa lagi? Apa ya bang? Ya intinya ya Lebih tetek ya. Tetek tuh apa sih? Maksudnya lebih siap untuk menghadapi aktivitas ke depan gitu ya. Meskipun punya hutang gitu ya. iya itu harus itu bang. Mm. Kita harus siap ibaratnya. Iya. Siap kita. Kalau kita nggak siap, waduh. Intinya Iya. ya kita masih sayang keluarga lah. Kalau kalau Iya. kalau mentingin diri sendiri ya udah nggak tahu kemana hidup ini bang. Mm. Mentingin diri sendiri. Cuma kan kita Benar. punya istri kan kayak mana itu. Sedangkan masa dia suruh ngadepin orang-orang yang Iya. nggak tahu salahnya. Itu kan Iya. bagi teman-teman yang menurutku yang kena itu pergi itu nggak bukan jalan solusi loh bang. Ibaratnya pergi gitu
ninggalin orang-orang itu ya, walaupun wah ya banyak ya dimaki-maki, saya dimaki-maki saudara, dimaki-maki tetangga ya. Mm-mm. Tapi kalau belum ada kayak mana kan tak usahain kan Iya, gitu. bener-bener. Setuju, Ada setuju. itu yang ya tadi kan aku sempet main-main tempat tetangga, lingkungan kan lagi Iya. lebaran itu kan. Ya banyak yang akhirnya setuju sama saya daripada saya lari kan gitu. Ini teman-teman yang dengerin ini sharing dari kelas kakap nih. Ini hutangnya aja 600 juta hutang nih teman-teman ya. Hutang. Hutangannya aja 600 juta. Jadi kerungkatannya dia itu udah banyak banget tuh. Udah lebih dari 600 juta. Nah, ini dia udah berhenti ya kan. Nah, ini dia ngasih tips nih buat kalian gitu loh. Yang memang bener-bener udah ngelewatin nih. Ya, monggo dilanjut, Mas. Ya itu intinya ya bangun mental lagi lah Bang. Ya bener kata kata Bang Budi waktu itu kan aku kan diibaratkan panel-panel ini kamu itu udah hancur pen. Kayak mana ngebalikin panel-panelnya ini ya bener. Bener itu kata sampean semua itu ada semua ibaratnya iya. Wah waktu sampean aku telepon pertama itu Bang, wah Mm. kacau-kacaunya itu hidupku. Iya. Kacau bener itu. Mm-mm. Nggak bisa tidur. Terus pokoknya tidur itu minimal jam 3 tidur masih setengah jam udah bangun lagi Mm-mm. kayak mana kayak gitu Iya. pikirnya. Tapi semua penjudi itu otomatis ketika dia udah hancur Bang, semua itu dia ngalaminnya kayak gitu, tak rasa ya kayak gitu. Iya. Menurut saya kayak semua penjudi emang kayak gitu Bang. Iya. Tanya ada banyak yang kalian nggak bisa berhenti, nggak bisa mawas diri, nggak bisa introspeksi. Kalau kalian belum merungkat sehancur-hancurnya karena judul gitu, katanya kan banyak yang ngomong seperti itu gitu. Cuman maksud gue gini, yang sekarang masih pada main gitu ya. Ya. Kalian masa masa iya gitu kan? Masa iya nunggu kalian hancur dulu, kalian nggak harusnya belajar nama abang ini nih yang sekarang udah rungkat ratusan juta dan berhenti, jadi ambil pelajarannya gitu loh. Mas, kalian kan udah tahu bahwa nanti gua ujungnya di ujung sana gue bakalan hancur lebur gitu. Lu udah mengetahui di awal, masa lu mau melanjutkan gitu loh. Kecuali nggak ada Jadi pelajaran gini Bang, sebelumnya ya. trik saya gini Bang. Jadi sekarang ke rekening itu yang megang istri, terus penghasilan gas itu yang megang istri. Iya, iya, iya. Jadi trik saya kayak gitu Bang. Cuma kan saya kan mantan penjudi Bang. Jadi Hmm, kalau mantan penjudi ya nggak diomongin besar ya nggak terlalu besar, diomongin kecil ya banyak juga. Habisnya kan gitu kan. banyak Jadi gitu. trik saya Bang, ketika saya ingin minta sama istri kalian Bang. Iya, Jadi ingin, Dek, minta saldo 100, iya. 150. Iya. Malah gitu malah trik saya Bang. Jadi Hmm, dia dibiar tahu sekalian. Jadi waktu saya pengen, saya mintanya sama dia. hmm, Ya nggak ngajarin teman-teman kalau udah bisa berhenti total ya syukur alhamdulillah ibaratnya. hmm, Cuma kalau ibaratnya untuk ya gimana ya kita mau lepas lepas itu nggak bisa loh Bang. hmm, hmm. Lepas. Jadi saya minta sama istri, Dek, saldo 100 gitu. Tapi nggak tiap hari. Iya, iya. Entah berapa hari lagi Hmm, disuruh gitu. hmm. Trik saya kayak gitu Bang. Nggak ke anu Bang, nggak terapin. Terapin ya. Punya istri yang welcome ya, welcome Iya. dari berbagai sisi lah gitu kan. Welcome dari sisi psikologisnya ya welcome, dari keuangan ya welcome gitu loh. Nah, problemnya dengan kondisi Mas yang kayak gitu dulu ya, gue masih ingat itu. Itu banyak istri agaknya langsung ngambil spekulasi. Nggak tahu Nah, backgroundnya ya, gue nggak tahu ya backgroundnya, orang kan berbeda-beda, maksudnya backgroundnya istri Mas dengan backgroundnya Mas dulu seperti apa kan berbeda-beda. Nah, hmm. kebanyakan wanita gitu ya, istri-istri ini saat kondisinya mungkin kayak Mas ini, kebanyakan ngambil spekulasi, dikelarin. Jadi lagi kondisi kayak gitu, lagi terpuruk, ke pengadilan gitu. Nah, Itu iya. yang ya Kebanyakan kan. kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu Bang. Sebetulnya orang judi nih Bang ya, penjudi ini ya nggak membela penjudi nih Bang. Mm-mm. Kalau dimarah justru Bang, justru menjadi dihalus-halus secara halus pun nggak bisa. Jadi Ya, tarik ulur Bang. ya. Tarik ulur, ngomongnya tarik ulur, tarik ulur. Cuma kita introspeksi diri juga bagi penjudi jangan Mm. kita nggak kita dimarahin terus kita keras jangan. Iya, Kita iya, harus iya. introspeksi juga gitu loh. Maksudnya Mm-mm. kita emang harus berhenti kayak mana kita ngambil solusinya, ngobrol sama istri. Iya loh Bang, saya kan waktu pertama nelpon sampean itu saya habis ngobrol sama istri tuh, habis hancurnya saya itu kan Ya, istri langsung gimana ya. gitu. Iya sampai Uh-uh. nangis saya bangunin istri Uh-uh. tengah malam nangis saya kan gitu kan Iya. habis itu. Uh-uh. Nah, Istri-istri yang pada nonton, suami-suami kalian pada kena judul, kalau memang
dari si suami ini memang ada niatan buat berhenti, ada itikat baik, disupport gitu. Jangan Iya, ngambil iya, keputusan gegabah dulu gitu. Soalnya iya, kita nggak tahu hati orang ya. Ternyata dia betul-betul kepengen berubah, udah terlanjur kalian ceraikan, akhirnya udah hancur sekalian. Kadang-kadang mikirnya kayak gitu, iya, ya kan? iya, Ini bukan gua belain penjudol gitu, gua enggak belain. Cuman iya. yang penjudol juga sama nih, kalian juga mesti introspeksi diri. Udah salah ya nggak usah ngotot gitu loh. Salah ya Heeh, introspeksi ya, kalau dibilangin ya diem kayak gitu. Ya kan? iya. Makanya banyak-banyak penjudol tuh Bundir. yang sampai bundir itu kan Ya. mungkin kayak gitu loh Bang. Jadi dia udah mentalnya udah kena di judi, istri malah mintanya ya kayak gitu, udah Iya. nggak kuat lagi kan gitu Bang. Iya. Tapi kadang-kadang gini, kondisi mungkin hancur gitu ya, hancur kayak Mas kayak sampean dulu waktu cerita gitu kan. Itu nggak semua dalam kondisi kayak gitu tuh bisa introspeksi soalnya penjudul. Ya, heeh, emang Jadi Bang, iya. iya makin panas Pak. Jadi udah hancur kan, bisa dibilang udah hancur lebur nih ya. Tapi nggak introspeksi, masih kepengen main lagi gitu loh. Kadang-kadang mungkin Iya, keputusannya istri ya, kadang-kadang akhirnya, duh gimana kan? heeh, iya. Ya makanya itu dari awal tadi saya bilang yang penjudi juga harus introspeksi diri. Ya emang nggak bisa Bang langsung lupa itu nggak bisa. Makanya Mm, istri kan nyadarin, ibaratnya kalau aku minta lebih baik minta sama dia. iya, Cepet deh, udah dikasih sama dia. Cuma kan nggak tiap hari gitu kan. iya, Untuk iseng-iseng aja, untuk waktu suntuk kan gitu. mm, Saya iya rasa benar. kalau ibaratnya penjudi kelas kakap itu kalau dia udah terlanjur jatuh itu Bang, udah ngerasain loh Bang. Beda kalau kita masih nyoba-nyoba. Nah itu yang kacau itu yang masih nyoba-nyoba itu. Wah, itu seketika dia dikasih segini, wah ini modalnya harus segini. Nah itu yang saya rasain. Mm-mm. Bahaya. Tapi ekonomi udah membaik dong, Mas. Ya, dibilang membaik belum Bang, cuma setidaknya udah nggak ini lagi lah, sudah nggak namanya sampai aku dulu ketakutan loh Bang kalau ada WA HP-ku bunyi itu WA bunyi itu aku jangan HP-ku jangan bunyi loh. Heeh. Iya, setiap HP bunyi itu kan orang minta nagih utang, orang nagih utang. Iya. Iya, jadi ya belum membaik, belum bisa dikatakan membaik, cuma setidaknya udah keadaan sudah tidak kayak dulu lagi. Mm-mm. Sampai Iya, saya iya. mau nebus LPG tuh Bang, itu kan kalau LPG itu kan H-1 kita harus membayar tuh LPG. Mm-mm. Jadi saya telepon bos Pertaminanya itu Bang, "Pak, Mm-mm. Bu, tolong bantu saya, ini saya nggak bisa membayar gas, nebus gas." "Ya Mm-mm. udah tak bantu dulu." Nah, besok datang tak jual, tak transfer lagi. Iya, Tapi dia orang tahu Bang, saya kalah di situ. Tapi kan saya jujur, iya. "Aku gini-gini, dulunya nggak kayak gini, Pen." Saya jujur, "Hancur saya, Ah, Bu, hancur saya," bilang gitu. iya, 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 iya. Nggak apa-apa tuh kejujuran kita lah. Benar. Kan banyak nih kalian pada yang request, Bang, panggil orang yang udah pernah ngobrol terus berhenti ya. Terus Ya, paling enggak bukan membaik secara finansial, namanya hilangnya ratusan juta kayak gitu kan mungkin butuh waktu ya. Cuman waktu, waktu. yang jelas secara psikologis sudah bener nih. Puzzle-nya udah mulai terkumpul satu-satu nih. Ya kan? Nah, ini buktinya nih. Tuh Mas Bro bilang sendiri dia udah menjalani hidupnya lebih tenang dengan teknik-teknik kayak gitu tadi. Gak ada cerita lagi buat nggak berhenti. Kalian harus berhenti. Udah ada contohnya kelas kakap berhenti. Ya pelan-pelan mudah-mudahan ya apa namanya kembali lagi seperti semula. Kalau ngomongin soal finansialnya ya itu kan butuh Iya, proses juga. Tapi seenggaknya ini memang terbukti gitu loh. ibaratnya untuk materi kita langsung ngebalikin segitu, wah itu kayak kita ngutuyul aja Bang, Bang. Iya kan, baru Benar. baru berapa bulan terus ke Bali segitu banyaknya duit. Wah Mm-mm. itu kita kayak ngutuyul aja. Yang jelas apa namanya pikiran kita, pola pikir kita udah agak membaik aja Mm-mm. lah. Setidaknya Iya, segitu. Untuk materi itu kan bisa dicari pelan-pelan, intinya gitu aja. betul. Jadi bisa cari pelan-pelan. Mau yang kalian pendidikannya tinggi, mau kalian kerjanya di kantoran manajer, mau kalian kerjanya usaha sendiri, mau lu agamanya Buddha, Kristen, Katolik, Islam, tetek bengek, kalau udah nyemplung, udah nggak ada ampun gitu loh, bakal Gak ada kesikat. ampun, gak ada ampun. Setelah kita nyemplung itu kan pikirnya kita kan, nah yang masih susah itu kan gini Bang, sebetulnya yang masih susah itu yang saya alami. Mm, Kayak mana kita ngebalikin uang kita yang udah habis banyak. Nah, kalau pikiran iya, itu masih ada di otak kita Bang, wah nggak bisa iya. berhenti. Itu pikiran itu. Sebetulnya Mm-mm. kalau pikiran itu kita udah legowo ibaratnya habis, Iya, ya kita masih bisa memperbaiki. Tapi kalau pikiran kayak mana kita ngembaliin duit sebanyak itu, iya, nah itu yang susah itu Bang. Itu benar. bukannya bisa naik tapi malah
tambah dalam itu nanti ujung-ujungnya. Dari teman-teman yang susah berhenti itu memang rata-rata ya, itu mereka memang berpikir kepengen ngembaliin kekalahan dengan bermain lagi. Mm-mm. Nah, dia itu kalian semua yang berpikiran kayak gitu, kalian nggak mikir balik lagi bahwa orang yang berpikir kayak lu persis, kali aja gua depo terus dikasih menang. Kemarin gua kalah 300 juta, anggap saja kayak gitu. Gue depo 50 juta atau 20 juta deh. Berharap yang 300 jutanya balik, lu dapat max win kayak gitu. Nah, orang yang berpikir kayak lu saat itu ada Ribuan orang. ribuan. Ada banyak gitu loh. Ribuan orang. Itu loh, iya. Kalian pengen nyalon anggota DPR anggap saja ya. Atau kalian pengen nyalek gitu kan, caleg di kota kalian. Kalian baik, sama-sama baik, sama-sama modalnya 1 M, ya kan? Sama-sama 1 M gitu loh, nyalek semua tuh. Ada 6 kandidat di wilayah lu yang pengen lu menjadi caleg gitu kan. Dari berbagai partai. Semuanya itu apa namanya, secara kekuatan sama gitu loh. Tapi yang bermain di situ, yang kepengen nyalon mamanya, itu ada banyak. Iya. Ada banyak banget. Lu harus bertarung dengan banyak orang gitu loh. Jadi lu harus punya power lebih. Ya sangat mustahil. Ya gak sih? Gitu. Itu yang paling mudah sebenarnya. Ya, tapi mau diapa-apain ya, namanya judul memang ya, dampak dan efeknya ya kayak gini memang. Kalau kalian susah juga, maksudnya kan kemarin gue juga podcast di beberapa kanal-kanal YouTube segala macam, gue diundang segala macam. Kalau dibilang nanya, Mas Imam ini enggak sih sebenarnya bosan enggak sih ngedukasi teman-teman yang pada main judul ya? Jujur gue kalau pengen ngomong jujur, gue bosan banget gue ngomongin orang penjudul biar semut, bosan gitu. Cuman iya, lucu memang. Di sisi lain banyak orang yang terbantu kadang-kadang kayak gitu. Ya, Terbantu. Kadang-kadang gue ngeliat dari sananya. Kalau masa nggak ada satu pun yang betul-betul fokus konsisten beresin atau mengedukasi ini secara kontinu kayak gitu kan, nggak ada gitu loh. Itu sebenarnya triggernya gitu loh. Kasihan, aku juga kasihan sama kalian yang pada hancur judul setiap hari tuh WA gua, nge-DM gua, "Bang, aku mau bunder aja malam ini." Ini banyak banget. Gitu. Kan? Emang Ya, iya Bang. Emang iya kalau orang kalah judi itu emang pikirannya udah aneh-aneh Bang. Emang iya tak rasain. Cuma kita harus berpikir balik lagi lah. Nggak mungkin. Saya pikirnya kayak gini loh Bang. Nggak mungkin ibaratnya yang kuasa sana tuh mau lepas kita selamanya Bang. Selagi kita masih mau berbuat baik. Intinya gitu aja saya pikir kemarin. iya benar. Istri juga mendukung. Istri juga ngasih support kita untuk lebih baik, intinya gitu juga. Iya, setuju benar. Ya. Nggak ada masalah yang nggak bisa kelar, intinya gitu loh Bang. Benar. Iya, waktu kita terpuruk itu Bang, wah aku itu sampai kayaknya udah nggak ada orang yang bisa bantu lagi, udah nggak ada jalan keluar lagi. Lu kalah ratusan juta, utangnya aja 600 jutaan, bisnis hancur. Kalau gua di posisi lu, kuat apa enggak gua gitu kan. Makanya ya gua bukan menormalkan, cuman ya pantas aja lu betul-betul hancur kayak gitu kan. Iya emang ya. Iya. Emang ya yang posisi terpuruk itu emang iya. Dan yang saya tanya lagi Bang, kenapa ini semakin pemerintah ini kayak semakin hilang dan hilang ini Bang? Nggak sigap lagi nih Bang. Mana Iya. ini Bang? Itu gua udah ngomong berkali-kali tuh. Gua kemarin waktu dari Komdigi kemarin kan, Komdigi. Sekarang kan Kominfo jadi Komdigi ya. Ya. Nah, waktu masih Kominfo, waktu masih menterinya Budiari, 2 tahun yang lalu gue tuh udah sempet share, udah sempet ngobrol, tapi satir gue bilang. Ada salah satu narasumberku kan, orang yang kerja di judul kan, dan dia ngasih info ke gue bahwa di dalam pemerintahan tuh ada yang bermain, termasuk di kementerian kayak gitu. Nah dulu sempat gue share, gue sempat buka, gue ada videonya, gue bilang kalau memang dari Satgas atau dari pemerintah serius buat ngebongkar judul, difilterisasi dulu tuh, dicek dulu di kementeriannya sendiri. Gue udah pernah bilang kayak gitu, dan nggak terjadi selama 2 tahun. Nah setelah ganti kementerian, setelah ada presiden baru, kementeriannya kan jadi Komdigi. Nah baru kemarin kebongkar kan, ada 17 orang yang mantan di Kominfo dulu. Ya. Kena kan? Nah itu informasi itu waktu kemarin boom itu, gue nggak shock sama sekali. Orang gue nggak tahu orangnya satu persatu ya, cuman informasi itu udah gue tahu karena udah ngomong gitu loh, di dalam itu ada yang bermain gitu, dan gue nggak shock sama sekali. Nah kemarin kan
kementerian baru sempat gempar, rame ditangkap-tangkepin, bla bla Ya. bla 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 gitu kan. Nah sekarang mulai apem lagi nih, mulai sepi Oh, lagi itu. segala macam ya kan. Hmm. Nah ya kayak gitu. Ini gua nggak tahu. Ini kalau kita ngomongin pemerintahan, gua nggak bisa ini ya karena terlalu kompleks ya. Kenapa kenapa ini diem terus nggak berjalan lagi ya? Ya begitulah Konoha. Gitu. Kita nggak bisa berharap banyak ke pemerintah kalau kayak gini. Jadi ya kalian nggak usah berharap dari pemerintah buat nutup situs, buat nutup AIU apa segala macam. Udah kalian usahakan kalau mau berhenti ya berhentilah. Udah nggak usah Berarti. nunggu pemerintah beresin ini. Lu mau sampai kapan gitu loh? Iya. Saya Iya tiap kan? hari sekarang saya setiap buka kayak apa nama aplikasi gitu. Walah itu sekarang yang berbaru-baru itu muncul semua. Walah ini kok agak semakin malah menjamur kayak gini pikirku ini kayak mana ini itu. Heeh. Makin banyak kan ya? Makin banyak. Iya, Banyak bener. sekarang. Banyak yang DM juga nih pemerintah kenapa? Gue nggak bisa ngejawab teman-teman. Lu jadi orang yang terdekat di situ juga nggak bisa ngejawab karena ini pemerintah gitu loh. Jadi paling ya gue bisa beropini aja berpendapat sesuai dengan analisis yang gue dapat gitu. Tapi untuk nanti gimana ke depannya ya susah teman-teman. Jadi kalian perjuangkan diri kalian sendiri. Jadi kita tuh sekarang di Konoha ini tuh kalian harus bisa menyelamatkan diri sendiri gitu loh. Kalian sekarang Iya. lagi jebur ke laut, ada hiu banyak. Kalau lu nggak bisa berenang ya lu udah risikonya bakal kemakan hiu di situ, bakal kesikat ya kan. Jadi lu Benar. berusaha berenang sendiri-sendiri dah, nggak usah ngarepin pemerintah. Serius deh, lu punya usaha ya udah perjuangkan usaha kalian bisa jalan. Kalian nyari duit, nyari nasi, nyari beras sendiri, udah nggak usah berharap apa-apa. Kenapa? Karena semua orang dalam kondisi sedang terjebur di laut dan berkemungkinan dimakan hiu. Yang punya usaha sekarang UMKM sedang berjuang untuk gak bangkrut. Banyak. Iya. Petani Benar. juga banyak, pupuknya mahal. Yang pupuk harganya Mahal. murah dibikin mahal. Mereka tuh lagi berjuang buat gimana caranya biar bisa hidup ini nggak kesikat gitu kan. Coba dah, Iya. hampir semua lini bisnis kok. Iya emang Bang. Nah Iya. iya, gitu. Yang jualan jengkol, jualan pete, yang jualan beras, jualan apa, semuanya sama. Ya kan lagi menyelamatkan diri sendiri. Apalagi kalian kondisi kayak gini, kalian masih main judol. Aduh, orang kita lagi menyelamatkan diri sendiri kok. Kalian masih enak-enakan berenang. Sebentar lagi hiu itu bakal makan lu kalau nggak cepet-cepet pinggir gitu loh. Ya nggak, gitu, Contohnya ini udah kemakan ini. gitu. Gue seneng lihat muka lu yang udah cerah. Ingat lah, gue masih inget banget lu dulu waktu ngobrol tuh kayak gimana. Muka butek lu, stresnya, terus orang kayaknya orang hidup segan mati tak mau lah. Ya kan? Sekarang bisa Iya. ketawa-ketawa, meskipun ya memang nggak ngomongin finansial, nggak ngomongin ekonominya, namanya duitnya banyak ratusan juta ya butuh waktu. Cuman mental lu udah membaik nih, puzzle-puzzlenya udah mulai terkumpul satu tuh udah mantep, gue udah seneng dengernya. Iya. Keren. Tapi usaha terus jalan ya, masih terus ya gasnya ya segala macam ya. Gasnya aja Bang, kalau sapi emang untuk saat ini kita break dulu lah. Kayak Ya. mana? Kemarin ada sih bos yang mau ibaratnya aku suruh nyari terus Mm-mm. ya nanti kalau ada barang dia mau bayarin. Cuma Mm-mm. nggak enak juga Bang, pikirku aku emang lagi agak menenangkan dulu lah ibaratnya gitu. Iya. Jadi jangan gerusa-gerusu kayak dulu-dulu lah aku ibaratnya mau agak menenangkan dulu aku bilang. Oh Ya iya masih iya iya. dipercaya ada bos yang percaya juga sih sebetulnya Bang. Iya. Tapi lu nggak Ya. ambil ya? Khawatir ya? Lu pengen nenangin diri dulu ya? Oh, aku juga mau nenangin dipikir dulu. Pikirku nanti sampai aku pegang duit lagi, aku kumat lagi, aku takutnya kayak gitu, Bang. Jadi Hmm. jangan langsung kita ambil apa ya kesempatan itu enggak lah. Iya. Nah, kepercayaan tuh wah berat loh Bang kalau dipercaya orang tuh, Bang. Betul setuju. Itu bagus, maksudnya nggak gegabah gitu ya. Ya, enggak gegabah. Jadi Iya. kalau sekarang ibaratnya kalau ada itu malah aku nelpon dia langsung. Oh, ada ini kayak gini orang nawarin gitu. Mm. Cuma kalau aku harus fokus kayak dulu nyari petani ke petani, ngambil dari petani aku belum sanggup Bang ibaratnya. Iya. Dulu kan aku udah ngambil ke petani, ngambil ke teman-teman yang jualan itu kan aku yang ngambilin, aku yang beliin tak tampung di tempat aku. Untuk saat Mm. ini belum berani. Lebih baik aku jalur aman dulu lah untuk saat ini gitu. Mm. Jalur aman Iya. dulu lah. Yang penting secara mental ini lu betul-betul lebih tenang lah ya, tenang ya. Ya. Biar nenangin diri, biar nggak terlalu terkontaminasi kanan kiri gitu. Nanti kalau udah waktunya tepat gitu, sikat gas, ada yang mau invest gas gitu ya.
Iya, heeh, gitu. Iya, iya, iya. Soalnya aku hancur pun kemarin tuh kan nggak ada Bang, aku sampai ngecewain bos-bos itu kan nggak ada. Mm-mm. Nggak ada ibaratnya. Mungkin ya cuma ada temenku, ada sangkutan temen, cuma ya masih sabar lah temen ibaratnya. Iya, iya, iya. Kasih waktu lah sama dia. Cuma yang gede-gede kan udah lepas Bang, ibaratnya yang sampai buat sapi 3, sapi 4 itu udah Iya. kemarin udah agak ketutup lah. Mm-mm. Ya, ya, ya. Sekarang tinggal melanjutkan terus aktivitasnya, memupuk-mupuk-mupuk gitu kan, pelan-pelan ada rezeki buat Pelan-pelan. nyaur utang gitu kan. Iya, Iya, ya nggak bisa dipungkirin masih banyak, masih ada utang ya nggak bisa dipungkirin Bang, nggak bisa bohong, masih iya. ada. Mm-mm. Tapi kan enak bayar hutangnya karena puisi sudah berhenti, ya Ya, kan? ya Lebih enak masih aja karena nggak ada carut marut harapan, otaknya kan. ada harapan. Oh ini Ah, bekerja bener. berapa hari ini nanti ada kiriman berapa hari ini buat nyari utang sana dulu. Masih ada harapan Bang. Iya, iya, iya. Ah, tidurnya udah nyenyak ya kan? Sebenarnya nyenyak gitu. Iyalah, tuh masa teman-teman yang kalian masih pada main emang nggak kepengen tidur nyenyak apa lu mau tidur aja kangkring-kangkring kepikiran sholat di pesawat. Waduh gimana ya kan? Kapan kalian bisa ngerokok sama ngopi itu nikmat gitu kan? Bener, bener. Iya kan? Ayolah kalau pengen stop stop lah nggak usah pikir panjang. Ini kuasa Tuhan gitu ya. Maksudnya setelah lu berhenti tuh enak ngejalanin hidupnya meskipun punya utang tapi ya rezeki pasti ada gitu loh. Ya, ya ada Bang. Heeh. Banyak teman-teman tuh pada khawatir gitu loh karena terbiasa megang duit gede tahu-tahu deh maksuin 20 juta terus nyari duit sebulan mamanya cuman 6 juta kayaknya nggak mau kayak gitu sih kali. Dulu itu Bang ya, aku sempet mau beli rokok aja nggak bisa loh Bang. Iya, iya sampai sampai WA temen aku ngomong, wah aku kok berat amat hidupku ya, beli rokok aja sampai nggak bisa loh Bang. Coba lihat. Iya, Beli rokok aja sampai nggak bisa, ada temen yang bawain rokok sampean, ya ampun kataku, susah amat hidup ini. Beli rokok kayaknya sampai nggak bisa. nista banget ya. Mhm. Bener, keluar rumah nggak berani gitu. Kalau Hmm. HP bunyi itu udah prasangka kita udah, ya ampun orang nagih utang, Nah orang itu itu gitu terus. Rasa was-wasnya itu masih ada. bener di situasi Konoha ya Indonesia yang kayak gini, di situasi yang carut marut, kita nggak bisa pungkiri bener deh. Ini gue bukan lagi ngedukung kubu apa, cuman faktanya itu tuh Indonesia dalam keadaan kayak gini kan, ekonominya lagi carut marut, terus daya beli kurang, apa segala macam banyak lah. Kalian pasti menyadari lah. Nggak usah pura-pura baik-baik aja lah. Memang di semua lini ini memang Indonesia lagi kacau. Jadi kalian yang punya kerja, yang punya gaji, udah syukuri buat kehidupan kalian, buat keluarga kalian. Yang punya usaha, perjuangkan. Yang penting ada perputaran uang. Udah duit yang ada, udah buat keluarga kalian buat ditabung, udah kayak gitu loh. Gak usah kalian udah nyari duitnya sekarang susah, cemplung-cemplungin ke sana, udahlah. Jangan, beneran deh. Nih aku kemarin apa namanya sempat ngomong beberapa kayak gini. Beneran nih orang yang merdeka di dalam kondisi Indonesia yang kayak gini, itu orang yang nggak punya utang bisa tidur nyenyak, serius. Nggak punya utang, nggak main judul itu orang merdeka, Merdeka. beneran. Iya, Kalau kalian udah stop judul, masih punya utang, mending lah, mending. Tinggal ngelunasin utang-utang, mending. Jangan sampai kalian punya hutang, main judul, itu udah susah merdekanya, beneran dah. salah. Karena Susah. kondisi Indonesia kayak gini gitu, iya kan? Ya, 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 ya. Ini daging nih teman-teman nih. Pokoknya main judi itu intinya tetap kalah. Nggak ada namanya nggak menang. Ya. Tetap kalah. Iya, ujung-ujungnya finish akhirnya kalah kita. Tapi alhamdulillah gue senang dengernya lu udah sembuh, udah membaik. Paling enggak gue bisa ngeliat lu ketawa, senyum, terus bisa ngopi, bisa ngerokok dengan nikmat, itu udah alhamdulillah. Udah senang, gue senang dengernya, senang gitu. Jadi mau kalian backgroundnya apapun, mau kalian agamanya apapun, ini kita lagi nggak ngomongin agama, lagi ngomongin background, kita ngomongin kita tuh masyarakat Indonesia, warga negara ya, kita saling membantu mencerdaskan anak bangsa. Udah kayak gitu. Ya, Oke. siap deh. Thank you ya, sehat-sehat terus ya. Oke.